Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar dengan yang lebih senior dan profesional. Nah, di postingan Instagram saya kan saya katakan bahwa menyiapkan dana pendidikan anak ini bukan sprint ya, tapi maraton jadi jangka panjang. Mungkin dari kita sebagai orang tua muda kayak gitu kan masih kurang pengalaman. Tapi kalau di depan kita Pak Budi Hikmat, beliau selain sebagai seorang kepala ekonom di Bahana TCW Investment yang mengelola dana investasi sebegitu besarnya ya, dan pengalaman sudah melintang puluhan tahun di market seperti itu, pastinya sudah punya banyak pengalaman, tidak hanya secara profesional akademis, tapi juga sebagai seorang tua ya. Beliau punya 3 anak, tiga-tiganya kuliah di luar negeri, ada yang dengan beasiswa, ada yang memang dibiayai sendiri oleh Pak Budi Hikmat. Nah, di sini kita juga mau belajar kebijaksanaan dalam artian ketika misalnya anak beliau ada yang mau berganti jurusan. Nah, bagaimana beliau menyikapinya? Nah, ini kita semua orang tua yang baru anaknya mungkin masih kecil-kecil, kita banyak pengalaman, kita bisa menimbang tentunya ilmu dan pengalaman serta kebijaksanaan dari beliau. Nah, kita juga mungkin di antara kita ada yang begitu banyak kewajiban saat ini sebagai sandwich generation, atau juga ada banyak cicilan segala macam, tapi di sisi lain kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya haruskah kita uh, jadi kita di sini ingin mengajak tidak khawatir gitu, tapi kita bisa pelan-pelan menyiapkannya, dan juga kita mau manfaatkan siklus ekonomi seperti apa kita biar bisa efektif seperti itu investasi yang kita lakukan untuk dana pendidikan anak. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya udah makan waktu 2 sampai 3 menit nih untuk berdiri saja. Langsung saja saya serahkan ke Pak Budi Hikmat. Silakan Pak. Ini di belakang beliau ada putranya ya. Iya, ini pengen kenal sama Ci Alin katanya ya, gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bergembira nih ya dengan Alin kembali berkolaborasi ya. Saya berbahagia sekali karena bicara masalah pendidikan, karena saya menyaksikan Alin, saya bersaksi bahwa pendidikan itu mengubah nasib gitu. Ayah saya tidak lulus SMA, tapi dia menginginkan anak-anaknya lebih baik, 5 anaknya, kami semuanya sarjana. Alhamdulillah saya malah dapat kesempatan pasca sarjana. Saya dulu dapat beasiswa, baik waktu selama saya kuliah di FEUI, maupun ketika saya juga dapat program S2 di National University of Singapore gitu. Adapun anak-anak nih, terus terang karena kalau dulu saya sekolahnya SD Impres gitu ya, saya pengen mereka dapat yang terbaik, dan waktu itu ngelihat swasta jauh lebih baik gitu. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA di swasta, bahkan untuk yang SMA sudah di sekolah internasional, bahkan wah ini yang di belakang ini under pressure dia karena dia ambil A-level gitu ya. Jadi ada sistem pendidikan Inggris gitu. Setelahnya itu saya sampaikan ke anak-anak, waktu itu ada indikasi bahwa dunia ini akan berubah. Nah, nanti di presentasi saya bikin judul This is not your father cycle ya. Jadi siklus ke depan tuh bukan kayak siklus saya gitu. Ya, walaupun udah terasa nih ya siklusnya geopolitik, kemudian juga ada global warming, ada juga pandemi ya. Waktu itu saya hanya mengingatkan kelihatannya ke depan tuh ada 3, food, pharma, sama energi, pick one gitu ya. Walaupun di situ juga mungkin putri saya memilih itu seni dan lain-lain, not a big problem gitu di sana, karena yang penting capability dan yang penting nanti dalam investasi sebetulnya yang paling utama itu bukan di saham, bukan di properti, tapi di diri kita dalam bentuk talenta. Jadi talenta teman-teman yang disebut talenta, Ci Alin ya, itu ingat aja 4E. If you can do something excellent, easy, enjoy and earn gitu ya. Hebat lah, bagus banget dan gampang bikinnya, kemudian seneng ngerjainnya dan rewarding gitu. That's talenta apapun, mau musik, mau sport ya. Kemudian di pekerjaan saya juga berusaha
seperti itu ya. Nanti saya yakin nanti banyak akan yang bertanya, wah Pak Budi sih enak nih ya kerja di capital market. Justru dengan komunitas Nabi Yusuf dan saya mengajar gitu, saya sampaikan yang di Indonesia itu memang yang selain harus diperbaiki literasi keuangan, literasi kemakmuran, tapi ini juga bisa jadi peluang karir ya. Saya bilang kalau tantangan kita adalah bagaimana tuir sebelum tajir ya, bagaimana berkarir di pasar modal itu bisa mengatasi tantangan tanpa melanggar pantangan yang mencukupi rantangan. Kira-kira gitu ya Alin ya. Jadi apa namanya bercandanya ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ayah saya pengen kami lebih baik, alhamdulillah ya. Saya sendiri selalu berdoa setiap malam sebelum tidur, semoga orang tua kami yang tahun lalu keduanya berpulang ya, bahwa kami menyaksikan mereka telah mengemban amanah ya gitu. Nah sekarang giliran saya. Tadi Alin sampaikan sandwich generation ya. Dari tahun lalu saya harus look after my parents ya, dengan bersama istri ya. Dan kita juga pengen anak-anak lebih baik ya. Nah biasanya yang terlihat di orang tua itu mereka ada risiko hidup terlalu lama gitu ya. Kasihan keluarga yang membiayai. Ada baiknya punya investasi. Selain itu juga ada risiko mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang ditinggalkan, kita butuh proteksi asuransi gitu. Nah untuk anak-anak udah disiapkan. Yang paling menarik itu adalah bahwa kalau kita bisa ajak bicara mereka ya, bahwa ini ada dana untuk masa depan gitu, itu pun jadi sebangsa satu cara untuk bagaimana punya disiplin. Oh mengapa papa mama seperti ini jadi tidak membelikan barang-barang yang sifatnya konsumtif ya, boleh dibilang excessively konsumtif gitu. Jadi bahwa kita harus melihat ke depan. This is not your father cycle. Memang dia harus punya skill yang unik, yang baru, sesuai dengan tantangan yang ke depan gitu. Nah saya sendiri di komunitas Nabi Yusuf itu Alin dan teman-teman mengeksplorasi bahwa saran Nabi Yusuf ya, saya ambil aja sekarang di versi Al-Qur'annya. Kalau perjanjian lama itu lebih ke arah sovereign wealth fund ya. Kalau di versi Al-Qur'an lebih ke arah life cycle investment ya. Sebetulnya itu memberikan suatu panduan bahwa ya Alin dan teman-teman ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan, itu tekanannya growth ya. Maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya, itu protection, kecuali sedikit untuk kalian makan, itu distribusi. Tapi spiritnya adalah yang kita kerjakan Alin dan teman-teman, berusahalah kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi kayalah sekaya-kayanya ya. Kemudian apa yang selanjutnya dilakukan adalah gunakan seperlunya untuk kini di sini, karena nanti kita akan hidup nanti di sana, dan nggak cuma diri kita, mereka yang di atas dan mereka yang di bawah gitu. Karena sandwich generation ya dulu terutama ya. Jadi spirit Nabi Yusuf itu adalah bagaimana kita produktif teman-teman ya. Apakah di diri kita, di talenta kita, apakah di investasi kita. Tapi ingat kita punya intertemporal and intergeneration. Intertemporal itu adalah nanti di sana ya, bukan kita bicara akhirat, tapi ketika kita menua ya, pensiun gitu. Kemudian kita dan mereka ini ada dua sisi Alin ya. Ada orang tua dan ada anak-anak. Tentunya anak-anak adalah pendidikan. Dan tadi saya akan berhenti dulu dengan intro tadi. Misalnya katakanlah, alhamdulillah teman-teman berkarir di industri keuangan, saya bersyukur ya. Karena tadi ya kita berusaha terus profesional ya, alhamdulillah ada bonus misalnya, itu biasanya kita sisihkan. Kalaupun sifatnya itu fun atau menyenangkan atau konsumtif, seperti kita pun melakukan traveling gitu, itu tetap saja ada suatu nilai investasi berupa pencerahan kita melihat negara lain gitu. Dan pas makan malam biasanya saya selalu tanya mengapa kita bisa seperti ini. Mereka jawab karena mama papa investasi gitu ya.
dan itu pun kembali terus dicekokin pentingnya buat investasi pendidikan. Nah, sebelum saya akhiri, karena di Story of Yourself itu bahwa ini adalah suatu panduan untuk orang menjadi produktif, saat itu saya melihat bangsa yang paling produktif itu adalah Jerman gitu ya. Jadi Jerman itu karena konsurplus ya, ekspor dan ekspornya jauh lebih gede untuk dibanding importnya untuk barang dan jasa ya. Dan waktu itu juga saya melihat bahwa negara ini menganut yang namanya ibaratnya welfare state, dana kuliah itu murah gitu. Tapi ketika sudah kerja ya, kalau seandainya ada hari ini Raka bisa gabung gitu ya, dia akan melihat bahwa ketika dia kerja mulai ada pajaknya. Tapi kalau dulu kuliah tuh Alin ya dan teman-teman biaya kuliahnya itu murah gitu. Nah beda sama Irfan nih ya. Walaupun Irfan milih kuliah di Belanda, kenapa? Belanda. Irfan di Belanda Dia ya, Belanda Pak? ya. Tapi Belanda ini kan mantan superpower lah boleh dibilang kan. Dari Spanyol ke Belanda, Belanda ke Inggris, Inggris ke Amerika mungkin akan diambil oleh Tiongkok nanti ya. Belanda ini kan boleh dibilang teknologinya luar biasa kan, lebih dari separuh daratannya sebetulnya kan di bawah laut, teknologi engineeringnya itu luar biasa. Saya akhirnya maklum bahwa dia pindah ke sana juga ya. Jadi ya itu keputusan ya. Jadi nggak bisa mendikte, Jerman gitu ya. Pernah ada juga sebangsa ini ya. Karena bagi saya bilang ada dana nih ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, ada dana nih disiapkan untuk dia dan di Jerman gitu ya. Which is saya nggak perlu bayar gitu. Tapi dana itu bisa diambil gitu. Mau dia pakai jalan-jalan ke Saint Peters, ketemu cewek Rusia yang cantik dan lain-lain. Silakan gitu. Nah sekarang masalahnya Irfan milih Belanda dan bahasanya juga pakai bahasa Inggris dan itu menuntut saya bayar tuition lumayan gitu dibandingkan dengan dulu kakaknya ya relatif gratis lah. Kira-kira gitu Alin intronya, nanti spesifik kita bisa ini ya bahas ya. Gitu Alin. Kalau putrinya Dina gimana, Pak? Oke, Dina memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dia pengen mendalami mode, bisa nanti dilihat ya talentanya dia di TikTok-nya, di apa namanya Instagram-nya ya, dan kelihatannya dia memang dari ibu saya dan ibunya Ade ini darah seninya paling menonjol tuh di Dina ya. Dina tadinya nilainya mengarahkan dia itu ternyata ke teknik sipil gitu ya, setelah cukup lama ya dan nilainya juga relatif bagus gitu, dia bilang ke saya, papa kayaknya ini bukan panggilan hatinya dia gitu, dan saya ini udah nyoba gitu. Saya bilang Dina bukan pertama orang yang merasa salah jurusan, dulu papa juga merasa salah jurusan. Dulu ayah saya senang sekali waktu saya diterima di Unsri ya, di Palembang gitu, dan dulu waktu itu saya gagal masuk metalurgi UI, kedokteran gitu. Saya terdampar di ekonomi waktu saya belajar di sana. Kelihatannya menarik ya. Dan saya tanya, fakultas ekonomi yang paling bagus mana? UI. Ya udah, saya akhirnya tahun 85 saya ambil tes lagi dan alhamdulillah masuk ke FEUI ya. Yang penting berani mengambil keputusan. Begitu Alin. Oke, tadi Dinanya teknik sipilnya gimana, Pak, tadinya belumnya? Ya di Jerman ya, tadinya di Jerman gitu. Jadi ya prosesnya cukup lama ya. Jadi saya respect dia berani mengambil keputusan ya. Sekarang dia lagi mendaftar di mode lah, boleh dibilang ya. Selain juga dia pengen jadi ilustrator dan lain-lain. Saya juga dulu beberapa tahun yang lalu tetangga saya ngambil belajar bikin kartun di Singapura gitu. Nah sekarang saya lihat begitu banyak ya, misalnya kalau kita bikin undangan di apalah ya di YouTube atau di Instagram itu kan perlu art grafis ya gitu. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pertanyaan atau mau diobrolin boleh di kolom chat ya untuk sementara ini. Berarti sebenarnya kalau untuk kuliah anak gitu, Jerman ini berarti bisa jadi salah satu destinasi negara yang cukup friendly ya Pak buat orang tua seperti itu. Oke, Anaknya bisa juga saya tambahkan mungkin ya Alin ya. Yang menarik di ya. Jerman itu mereka sekarang kekurangan sekitar 500 ribu ya tenaga kerja ya.
penduduknya itu udah menua ya. Jadi mereka tuh relatif lebih friendly terhadap imigran. Walaupun terakhir ini kan juga ada imigran katakanlah dari Timur Tengah yang nggak menyatu gitu ya. Itu ada gesekan gitu ya. Kalau zaman saya dulu yang sangat friendly itu Singapura dan Australia terhadap Indonesia. Jadi waktu itu saya dapat beasiswanya ke Singapura gitu, ya. Nah kali ini menurut saya ini ya menarik juga kan di satu sisi sejumlah negara Eropa ini yang tadi saya sampaikan, satu sisi welfare state, satu sisi juga menarik ya. Saya lebih suka anak saya itu ke Eropa karena ke Amerika gaji di Bahana nggak ngangkat kayaknya Lin, gitu ya. Jadi Kecuali kalau Amerika ini untuk nyekolahin anak lumayan gede juga berarti biayanya Pak, oh pastinya ya, lebih gede dan jadi juga kalau Eropa di yang udah punya. Amerika kalau kita menghasilkan dolar balik ke Indonesia kayaknya nggak payback periodnya agak susah ya, gitu. Jadi benar-benar harus ke sana ya dan di sana harus berani kompetisi. Tapi kalau saya lihat Eropa itu culture-nya ya ada sebangsa karakter lah gitu ya. Gedungnya dan lain-lain dan menurut saya juga lebih lebih dynamic ya. Saya sendiri kan Bahana TCW nih berapa kali ke Amerika, saya kayaknya lebih nyamannya di Eropa ya, gitu. Oke. Boleh Pak, kita langsung ke materi. Kalau dari PDF nanti akan kita bagikan ya teman-teman PDF yang disediakan oleh Pak Budi. Di situ ada salah satu bagian di mana Pak Budi itu memberikan gambaran pas anak yang ini investasinya apa, pas anak yang ini, Oke, dan itu disesuaikan dengan siklus ekonomi. Jadi kayak penting juga buat kita untuk tahu gambaran keseluruhan ekonomi dunia ini kayak gimana, biar kita paham siklusnya, biar kita untuk investasi itu kita benar-benar ngerti kayak gitu loh, secara global kayak gimana kondisinya kayak gitu. Jadi bisa lebih efektif lah gitu investasi kita ya Pak Budi. oke, baik ya. Mudah-mudahan bisa dilihat nih, Alin. Kelihatan jelas Pak. Terima Udah kasih. jelas Sudah ya. ada pertanyaan yang masuk dari Pak Anton. Saya tampung ya pertanyaan boleh direct message ke saya atau juga boleh ditujukan semuanya bisa. Udah lihat ya, Alin ya. This is not your father cycle kan. Ini gambar Raka di apa namanya di ini yang moto Irfan nih ya, gitu. Jadi di Labuan Bajo ya. Jadi kita perlu mengajak anak melihat jauh gitu ya, seperti sarannya Sir Isaac Newton gitu. Yang tadi Alin sampaikan, saya sarankan ya sih memang kita itu mempersiapkan masa depan dengan melihat tren. Dulu waktu itu saya melihat untuk Irfan khususnya ya, kelihatannya lebih cuan itu di SBN. Jadi waktu itu saya ambil untung dari saham secara berurutan saya tahun 2019 saat Irfan baru masuk SMA. Saya ngumpulin Alin dan tepat sekali karena kuponnya saat itu kalau Alin dan teman-teman melihat ya bahwa itu tinggi ya 8,15 misalnya dan itu udah jatuh tempo semua dan saya kebetulan dinamiknya berbeda nih ya. Jadi boleh dibilang sedikit lagi yang dana yang dibutuhkan oleh Irfan itu saya lakukan diversifikasi. Kalau dulu untuk yang Dina dan Raka saya cenderung pakai saham, tapi ke depan kelihatannya saya akan tetap pakai saham dan nanti menariknya menurut saya juga obligasi karena asing itu banyak keluar padahal sebetulnya SBN itu menarik ya, bond yield kita yang 10 tahun 7,4 bisa pindah ke sana. Namun setelah kita melihat juga bahwa setelah pandemi ini ya dan kemudian juga ada inflasi, ini keadaannya unik ya, menurut saya stock picking is the key. Nah, caranya Alin ini ada hukum tabur tuai ya, setiap orang punya 2 periode yaitu invest dan harvest ya, tabur dan tuai. Jadi ada baiknya kalau mau efektif kita begin from the end. Misalnya Irfan baru sampaikan bahwa tuitionnya dia itu 9.200 ya. Saya pakai kurs saja yang average-nya euronya 7 tahun ya. 15.915. Nah, sekarang jauh lebih rendah ya. Gitu ya. Jadi saya bisa hitung bahwa setahun untuk tuitionnya aja itu sekitar 146 jutaan ya. Gitu dan periodenya itu 4 tahun katakanlah diambil di sana ya. Jadi
subtotalnya 585. Nah, tapi on top of that itu ada cost of living ya. Saya coba masukkan saja 20% ya. Jadi kira-kira sebulannya mungkin sekitar 9 jutaan gitu. So target dana yang dibutuhkan itu adalah 703 juta lah gitu. So this is ini adalah tabur tuai ya. Jadi yang tuainya itu selama 4 tahun itu adalah harvesting period ya. Nah, yang menarik saya akan pakai contohnya Alin nih ya, karena anaknya baru 8 tahun akan kuliah katakanlah usia 18 tahun, jadi ada waktu 10 tahun lamanya gitu. Nah, sekarang ya kita perlu bikin aset return dan ini kayaknya kelasnya tersendiri ya. Dan menurut saya bisa dipikirkan stock picking is the key. Kita nyari saham yang in a strong trend, strong company, dan value-nya juga masih bagus, tinggal ada upside. Nah ini saya baru aja Alin, saya buka di Bloomberg gitu ya, katakanlah ini cycle-nya, misalnya ini 10 tahun terakhir, Alin bisa ngelihat nggak ini ada 120 months gitu ya, itu berarti kan 10 tahun ya. Jadi annualized average-nya teman-teman ya, misalnya BBCA ya itu price change-nya, capital gain-nya itu 10 tahun terakhir ada 407,8%, total return-nya 488, jadi selisihnya itu adalah dividen ya. Ingat, jadi kalau di equity, di saham ya itu total return diperoleh dari capital gain dan dividen ya. Ini ada beberapa hal ya, nanti kita harus ada kualifikasi, misalnya saya taruh PTBA di sana hanya 6,32 gitu. Namun kalau kita nanti melihat ke depan sangat bisa jadi ya PTBA atau beberapa saham tambang itu jauh lebih bagus karena challenge-nya ke depan, trennya ke depan, apalagi ada geopolitik. Itu menarik ya. Nanti kita perlu sebetulnya membuat yang namanya projected asset return atau portfolio return. Silakan Anda gunakan stock picking pada spesifik saham Alin ya, atau pada portofolio. Kalau portofolio saya gunakan 2, ini GCI kan ada 766 saham ya, 10 tahun terakhir 8,02% gitu. Kalau LQ45 lebih rendah, ini 7,17, kemungkinan memang ini gara-gara small cap yang naik. Tapi anyway, kalau dipilihkan misalnya di sana stock pickingnya BCA, Telkom, PTBA, UNTR ya, saya bisa tambahkan yang lain ya untuk simplifikasi saja. Maka Alin ya hukum taburnya ya selama 10 tahun setiap bulan teman-teman kalau percaya BCA itu akan menghasilkan 19%-an, itu cukup mengalokasikan sekitar 1,9 juta setiap bulan ya. Jadi investasi di saham ini ya gitu. Disclaimer on ya teman-teman. Jadi ini adalah annualized average ya gitu. Dan itu rumusnya Alin, rumus Excel-nya ya. Jadi payment ya itu, dan berapa sih sebetulnya ini adalah hukum tabur tuai ya, teman-teman bisa. Dan ini juga selaras dengan pemikiran David Bach ya, pay yourself first ya gitu. Jadi lakukanlah monthly payment ya. Jadi dari pendapatan teman-teman ya, Alin punya satu orang putra ya, langsung set aside aja sebelum buat konsumsi yang lain. Kita pay yourself first, diri kita yang sebetulnya dimanifestasikan anak kita ya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi startnya itu adalah kita butuh berapa, itu yang begin from the end-nya ya. Jadi tentunya bisa ditanyakan kalau mau masuk UI itu berapa ya, baik SPP-nya and cost of living, transportasi dan lain-lain gitu ya, dan dia berapa lama kuliahnya ya, itu kira-kira target dana gitu. Nah setelah itu pay yourself first itu angsurannya ya, ini sejalan juga dengan salah Nabi Yusuf, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan ya. Secara berkelanjutan itu maksudnya installment plan ya, berarti ya saya sisihkan seperti ini. Nah dalam prakteknya tentunya saya sendiri tidak sedisiplin ini ya. Seringkali kan ada flows, apakah itu dari bonus misalnya, itu apakah saya juga ada hasil rebalancing aset ya, misalnya ambil untung saya pindahkan, tapi
bahwa komunikasi dengan Irfan dan terutama Irfan ya dan sekarang dan Dina gitu, ini untuk apa namanya, dana kuliah ya, saya tunjukkan ini dananya jangan diutak-utik gitu ya. Dia berapa hari terakhir dia minta untuk apakah tuition, apakah rumahnya, pokoknya bagi saya sudah selesai dan alhamdulillah ketika kemarin marketnya rally ya, saya udah putuskan ya sebelum orang banyak berdiskusi mengenai sell in May on go away, sebetulnya saya udah keluar pas sebagian bulan April gitu ya, dan saya sampaikan sama Irfan bahwa ini untuk ininya ya, tuitionnya, dan sekarang nih saya dalam posisi siap-siap ya untuk karena market menurut saya sudah menghukum cukup drastis ya, ada sebagian liquidity saya akan coba kembali masukkan dan itu membawa konsekuensi bahwa saya harus berhemat. Kira-kira begini Alin desainnya ya, teman-teman tadi kondisi sekarang tentunya kita bisa bahas ya bahwa sekarang itu tantangannya adalah inflasi ya. Inflasi tentunya bisa di navigasi lebih fleksibel, itu menggunakan saham ya, kita menunggangi penyebab inflasi ya, teman-teman nanti bisa melakukan, saya sebenarnya ada Bloomberg nih, kira-kira 2 tahun terakhir ya saham apa namanya, mining atau saham energi itu berapa naiknya dan kemungkinan ke depan itu saham properti. Ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman, bagaimana cara menghitung kebutuhan untuk dana yang perlu dilakukan untuk investasi. Kira-kira gitu Alin? Oke, jadi kita nggak apa-apa ya Pak, investasinya tetap di rupiah karena ada beberapa juga yang merasa dia perlu investasi di saham US gitu Pak, karena nanti anaknya mau sekolahnya dan pakai menggunakan mata uang lain gitu Pak untuk menyiapkan dananya. Nah, kalau dari point of view Om Budi sendiri kayak gimana nih? Saya harus terus terang kita aja saya investasikan? melakukan hal itu Alin ya. Oh, Saya ya. melakukan hal itu, namun terus terang saya keliru. Ya, saya sampaikan kepada Irfan bahwa portofolio Papa yang tadinya kan saya tuh matching duration ya, bahwa dulu saya juga carried away kok rupiah ini cenderung melemah gitu. Nah, namun akhir-akhir ini saya melihat karena makro manajemen kita bagus ya, rupiah relatif stabil walaupun sekarang terjadi penguatan dolar. Jadi saya sampaikan langsung ke Irfan, mudah-mudahan dia ingat, Irfan, portofolionya yang Papa rebalancing ke global equity market gitu lewat reksadana kan karena OJK memperbolehkan ya reksadana syariah itu bisa 100% invest di luar. Saya bilang Van ini ada volatility dan Papa nggak mau ambil ini merealisasikan kerugiannya. Mungkin ini butuh apa udah mulai hijau lagi tahun ketiga ya udahlah ya. Papa juga kalau ada kesempatan akan rebalancing. Bahwa tadinya saya khawatir dengan rupiah terhadap euro ya, sekarang gara-gara perang ini kan euro itu melemah gitu karena pasti akan mengalami stagflasi ya, ekonomi melambat dan inflasi karena kebutuhan ada embargo katakanlah atau mereka menolak menggunakan energi murah dari Rusia gitu ya. Jadi sekarang nih terjadi pelemahan euro ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mengkuliahkan anaknya ke Eropa, mungkin sekarang bisa kolek euro dulu. Tapi yang disampaikan Alin itu adalah kita seolah-olah dengan punya exposure ke euro, kita membebaskan diri atau natural hedging terhadap currency risk gitu. Tapi kalau kita naruh euro di cash ya, wah itu kan cuannya rendah gitu. Nah ada baiknya kita harus punya pengetahuan yang lengkap apakah ada aset euro ya atau beli saham euro yang kita bisa di atas currency risk ya karena kita punya euro tadi returnnya lebih bagus. So far dalam global dynamic ini bahkan saya sarankan oh ya Alin ya putra sulung saya Raka ya kakaknya Irfan juga invest di luar ya dan sekarang terkena volatility juga saya sampaikan kayaknya idenya ada sebagian ya dari gajinya dia ada baiknya diinvestasikan di Indonesia ya. Jadi ini betul-betul Alin pentingnya diversifikasi ya.
dalam bentuk berbeda aset kelas ya, kemudian antar mata uang dan antar region. Yang disampaikan Alin itu betul, tapi dalam pelaksananya saya sendiri lagi belajar ya. So far alhamdulillah nggak ada aset saya dalam kripto yang mungkin tahun ini turunnya bisa 50% lebih ya, Alin ya. Iya, karena terpengaruh likuiditas yang mengetat ya Pak. Pak, Iya. udah ada beberapa pertanyaan dan bagus-bagus semua. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Untuk yang bertanya rekamannya akan ada rekamannya dan nanti akan dibagikan oleh Om Budi versi yang enggak punya kompres gitu biar angka-angka tadi kelihatan jelas. Oke. Nah, ada pertanyaan Pak dari Ayu Panji. Pak, pembelian sahamnya itu bertahap tiap bulan selama 10 tahun atau bagaimana? Iya. Itu framework ya teman-teman tadi ya, rumus PMT-nya, payment berapa installment ya. Tentunya itu kira-kira acuan ya, tapi dalam pelaksanaannya kalau teman-teman punya uang lebih ya bisa diinvestasikan dan knowing nanti juga bisa discuss apakah ini masih ada upside potensial atau perlu rebalancing gitu ke aset yang lain. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa ya yang bilang bahwa saham itu investasi jangka panjang itu kalimat belum sempurna karena ada volatility, ada fear and greed. Ya, ada baiknya kita punya acuan untuk rebalancing, tapi terus kita invest dan kita rebalancing ya, gitu. Saya sendiri kalau ada uang ya, misalnya bonus ya, saya secure dulu ini buat misalnya pendidikan. Begitu ya, ini Ibu kayaknya Ibu Ayu Panji ya. Jadi ada baiknya kita lakukan set aside ya, bahwa pay yourself first ya. Itu. Nah, kemudian juga ada yang menarik nih dari Pak, langsung aja ya Alin ya. Langsung Emas Pak, gitu dari ya. Pak Darwin Chen. Emas itu menarik menurut saya ya. Emas itu sekarang lagi dalam keadaan boleh dibilang terkoreksi. Karena emas itu walaupun dia bisa hedging terhadap inflasi, tapi sekarang ini nuansanya lagi terjadi penguatan dolar gitu. Karena dianggap bagaimanapun Amerika ekonominya paling kuat gitu. Namun ketika nanti ada dampaknya bahwa ekonomi Amerika slowing ya dan tren ke depan, bisa jadi bahwa dolar itu memasuki siklus melemah ya gitu, dan itu kemungkinan aset emas akan berkibar lah ya. Jadi ada baiknya kita mulai juga punya posisi ya, boleh dibilang emas. Nah, emas ini tadi ya, satu inflasi, penguatan atau pelemahan dolar ya, dibutuhkan untuk pelemahan dolar supaya dia bisa bagus. Dan sebetulnya yang secara tradisional menyukai emas itu adalah Middle East ya, kemudian China dan India. Nah, ada satu lagi boleh dibilang yang terjadi sejak mungkin 3 tahun terakhir, bagaimana central bank itu juga mengakumulasi emas lebih banyak di dalam cadangan devisanya ya. Jadi saya relatif percayalah dengan emas ya, timingnya. Sebetulnya dalam investasi Alin dan teman-teman bukan pertanyaan atau emas atau saham ya, tapi dan tinggal komposisinya ya, mana yang arahannya itu growth, mana yang proteksi, mana yang distribusi ya. Jadi silakan lakukan misalnya untuk alokasi growing aset teman-teman silakan googling ya, jangan langsung percaya kepada saya. Itu ada rumusan 100 dikurang umur, 100 minus your age misalnya ya. Gitu. Jadi itu bisa digunakan ya. Sejak anak lahir saya hingga bacakan pertanyaannya karena takutnya ada yang nonton rekamannya biasanya nggak kelihatan kan chat ya. Oh iya, silakan deh Alin. Ya. Saya bacakan ya Pak. Ya. Dari Rahadi, sejak anak lahir hingga akan kuliah, kira-kira berapa siklus ekonomi akan dilalui? Untuk equity, apakah agresivitasnya akan berbeda di awal atau akhir siklus dan bagaimana pemilihan rotasi sektornya? Oke, this is a very good question ya, tapi saya akan menyampaikan jawaban yang lebih praktikal strategis ya, gitu. Jadi saran saya adalah investasi yang paling penting itu bukan saatnya masuk, tapi saatnya keluar ya. Nah, keluar itu sekali lagi untuk kasus Indonesia adalah currency risk ya. Currency risk itu terjadi kalau import tiba-tiba tumbuh jauh lebih pesat ketimbang ekspor. Ya, import butuh falas, ekspor menghasilkan falas. Nah, kita itu ada tendensi seperti itu. Misalnya komoditi booming ya, tiba-tiba kita lebih banyak beli mobil, beli motor, itu membutuhkan bensin kan, ternyata
petrol itu ya, BBM itu lebih banyak diimpor, ya importnya luar biasa sehingga melemahkan mata uang kita ya. Itu pernah kejadian ketika booming tahun 2000 sampai 2011. Teman-teman, saya mau tunjukkan nih jawaban pertanyaan ini, Alin ya. Saya mau sharing dulu suatu peraga yang paling saya suka, teman-teman ya. Jadi kenapa saya boleh dibilang bullish ya. Ini gara-gara peraga ini, teman-teman. Sebentar ya, mudah-mudahan sampai. Sebentar ya, teman-teman. Ini kemana-mana saya minta difahami peraga ini ya, teman-teman. Ya pelan-pelan ya, Alin lihat nggak reform, transform sama dengan perform? Kelihatan. Oke, ya teman-teman yang warna merah ini kita start ya. Ini adalah rasio kinerja bursa kita Jakarta Composite Index atau IHSG, ini kode di Bloomberg ya. Dan ini di dalam US dollar ya. Dibagi sahamnya Amerika S&P 500 kodenya di Bloomberg SPX. Kalau rasionya naik nih Alin ya, artinya bursa kita lebih cuan. Nah, kapan bursa kita cuan itu ketika secara makronya kita menikmati surplus neraca berjalan ya. Jadi ekspor kita jauh lebih besar dibandingkan importnya ya untuk barang dan jasa itu karena current account gitu. Tapi sejalan kita menjadi defisit dan dulu sumber defisitnya paling gede itu di tahun 2013, unfortunately saat itu the Fed mengumumkan tapering off gitu ya, bursa kita langsung underperform ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalah nih. Jadi kalau melihat seperti ini ya ada current account deficit jangan baperan. Saya bilang sama Irfan saya akan invest di luar negeri. Saya nggak mau invest di dalam negeri lebih banyak gitu. Nah, namun boleh dibilang dari tahun 2019 kita punya current account deficit itu perlahan beralih menjadi surplus. Dan teman-teman lihat Alin, ya ini yang warna merah ini slope-nya udah naik ya. Ini berarti kinerja bursa kita jauh melebihi lah boleh dibilang ya. Boleh. Mari kita lihat ya datanya teman-teman sepanjang tahun ini. Kayaknya punya nih sebentar ya. Nah ini Alin dan teman-teman. Bisa dilihat nggak di equity ya, bursa kita walaupun hanya 0,25 ya tadinya lumayan dalam karena ada koreksi, tapi dibandingkan bursa Amerika SPX itu dia minusnya 15,6 lah gitu ya. Jadi kita tuh outperform dibandingkan negara barat lah boleh dibilang ya, karena bisa dilihat di sebelah kanannya kita punya komoditi batu bara naiknya kencang ya, gas ya kita juga ada tapi kayaknya oil ini kita import, nikel nih ya kita bagus dan saya ingin sharing ke teman-teman bahwa kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah ini melakukan hilirisasi ya sehingga nilai tambah sektor mining itu sekarang boleh dibilang ranking 2 ya, 10 tahun yang lalu ranking 37 loh Alin ya. Jadi kalau si Tesla mau bikin mobil di sini dan kita jadi pusat baterai, menurut saya sih meyakini kalau pemerintah komit seperti ini ya dan konsisten, kita memasuki musim semi investasi ya teman-teman. Disclaimer on ya, Budi Hikmat karena pakai tadi Alin ya, teman-teman saya pakai yang peraga ini tadi nih, sebentar ya saya balikin dulu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman cintailah peraga ini ya. Kalau ke saya lagi, Pak Budi gimana peraga ini ya? Nah, sebenarnya di peraga ini di belakangnya adalah bagaimana kinerja trade balance kita. Ya. Dan kalau seperti ini relatif aman menurut saya Alin untuk tetap di saham kalau ada inflasi kita tunggangi inflasi dengan membeli komoditas penyebab inflasi dan dugaan saya inflasi ini belum akan berakhir tapi kita menikmati karena kita punya komoditi-komoditi yang memicu inflasi global. Ya, demikian Alin. Ya, disclaimer on. Disclaimer on, oke. Ini pertanyaannya beberapa jadinya market outlook ya, tapi nggak apa-apa. Kita perlu juga boleh. Market outlook. Tapi saya bacakan yang terkait dengan dana pendidikan dulu ya. Nanti bonusnya market outlook dari Pak Budi gitu ya. Boleh. Dari Ayu Panji lagi bertanya, Pak, pengalaman Bapak menghitung inflasi rate dana pendidikan tiap tahun pakai berapa persen ya Pak buat projection kita?
Karena sekarang anak sekolah SD aja biayanya sudah wow banget biaya tahunannya. Nah, kalian saya Betul. curhat nih Pak. Kan kita misalnya pengen kasih, misalnya anak kita punya mimpi apa, kita ada lah biayanya gitu Pak untuk Iya, kita mencapainya gitu. Tapi di iya, sisi lain kita juga mau fondasi pendidikan dasarnya juga bagus kayak gitu Pak. Meskipun budget pendidikan dari pemerintah udah gitu ya, nggak tahu kenapa orang tua iya, sekarang tuh milihnya sekolah swasta atau sekolah internasional kayak gitu ya iya. Pak ya. Saya nggak tahu juga. Nah, dan ini Oke. biayanya tuh tidak sedikit gitu Pak. Di saat kita harus menyiapkan buat yang beberapa tahun lagi di depan buat kita, tapi di sisi lain kita juga harus yang tiap bulanan itu juga nggak sedikit kayak gitu Pak. Nah, apakah ada insight dari Very good question Kak ya, Alin. Saya sih lihat indeks biaya pendidikan di Indonesia dalam IHSG itu nggak reliable menurut saya. Itu terlalu agregat ya, karena di dalamnya itu ada pendidikan katakanlah yang masih disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi saran saya mungkin kita harus lebih di satu sisi lebih realistik ya gitu. Misalnya ya, kalau misalnya keberatan nggak pakai angkanya 10% per tahun gitu ya, gitu. Jadi kita berpacu dengan emosi lah, dengan dana pendidikan yang lebih besar dan dari situ pun sebetulnya yang bisa hedging tadi apakah di properti, apakah di misalnya di emas dan lain-lain. Jadi investasi nggak juga harus di saham ya. Jadi benar-benar kita perlu melakukan rotasi. Saya sendiri teman-teman ya fund manager dan lain-lain, tapi saya start itu investasi saya itu di properti gitu ya. Ya alhamdulillah gitu dan ada tren. Nggak bisa yang mengalahkan orang bejo, orang luck lah boleh dibilang dan saya bersyukur saya merasa seperti itu. Yang menariknya memang di pasar modal itu ada liquidity ya, ada price discovery kalau properti sulit naik. Walaupun terakhir properti itu diuntungkan oleh membaiknya infrastruktur, accessibility ya, kemudian juga karena harga komoditi naik dan kelihatannya bank akan lebih bersemangat menyalurkan kredit ke properti karena dia punya LDR kan masih relatif rendah ya. Jadi saya tadi jawab Alin ya, dulu tuh saya ngelihat kayaknya paling nggak 10% loh Alin gitu ya. Gigi? Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat itu taksiran lebih baik daripada headline inflation average yang mungkin sekitar berapa 4,8 gitu. Saya kayaknya merasa bakal underfunded ya kalau saya menggunakan asumsi inflasi yang terlalu rendah ya untuk pendidikan. Begitu Alin, tapi saya sarankan tadi teman-teman, ada suatu konsekuensi. Kalau misalnya mau menyekolahkan anaknya di Eropa, ya berarti kemampuan bahasa Alin ya. Bahasa itu penting sekali. Jadi misalnya anak saya yang Raka, dia memang memilih tinggal di tempat yang nggak banyak orang Indonesianya gitu. Jadi dia terpaksa bahasa Jerman dan dia juga bergaulnya relatif bagus. Dia punya kakek angkat di sana ya, dan dia yang mengajari ininya lah ya, apa namanya Raka untuk bahasa Jerman yang lebih bagus. Jadi ada juga investasi di dalam diri kita ya, selain juga di sana kan harus gigih ya, orang Jerman itu juga orangnya katakanlah serius. Dia punya teman nggak banyak tapi temannya akrab gitu ya. Dan di sana itu seperti yang dialami Pak Habibie kan ya. Kalau mereka punya persepsi atau boleh dibilang ya bagaimana konsepsi mengenai orang kita ya, tapi kalau orang kita itu terbukti bagus mereka akan sangat percaya. Bahkan dari bicara dulu dengan salah satu orang tua, mereka tuh sempat heran dulu kenapa Pak Habibie turun tidak jadi presiden lagi. Hanya mereka nanya orang demikian hebat ya. Jadi kita sendiri di sana dipacu untuk bisa perform ya seproduktif orang Jerman, baru orang Jerman akan boleh dibilang mengakui lah ya. I hope yang bisa cerita seperti itu ini ya Raka ya, tapi Raka pernah juga discuss ya, ke saya itulah tantangan yang dihadapi. Raka selalu bilang, Papa kalau kuliah di Jerman jangan cerita manis-manisnya aja ya, pahitnya juga banyak. Dia bilang gitu, Alin. Ya itu ya. Tapi ini bisa jadi alternatif ya, karena selama ini kan kalau orang tua misalnya anak luar negeri pikirannya tuh selalu Amerika, Amerika kayak gitu kan. Jerman ternyata juga bisa jadi Ya, alternatif yang
Baik, seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Esther Karunia Sari, ini mewakili banget buat kita-kita nih. Untuk pendidikan dan menyiapkan dana masa tua, apakah dapat menggunakan style investing seperti ini, Pak? Memungkinkankah, Pak? Terima kasih. Gimana, Pak Budi? Gimana sorry Alin, Jadi sorry. kan kalau buat kayak parents kayak kita kan Pak, selain untuk goals jangka panjang kan Pak, selain nyiapin dari pendidikan anak juga masalah pensiun kan Pak dari masa Iya, tua. Nah, Ibu Esther bertanya, apakah style investing yang tadi Bapak jelasin kok bisa juga untuk kita nyiapin oke. dana masa Wah, tua ini nih Pak? pertanyaan sangat penting ya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi saya sampaikan bagaimana menggabungkan apa namanya perencanaan kemakmuran sekaligus juga buat anak-anak ya, kemudian buat kita ya. Jadi tadi Alin di rumah ini ya, kalau yang mengelola dana apa yang sifatnya pasar modal itu saya. Tapi kalau real asset itu istri saya Delina gitu, itu yang mengelola. Tapi kami mempersiapkan sesuatu, Alin. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian sebangsa dan setanah kapling ya. Kami sampaikan kepada anak-anak, kami tidak memberikan kepada kalian warisan gitu. Jadi ada dana buat pendidikan kalian ya. Tapi mama papa ini nggak punya program pensiun gitu. Kami punya real asset gitu. Jadi kami tidak akan mewariskan kepada kalian gitu. Apakah saya dan istri sadis gitu, tapi kami punya prakondisi gini gitu ya. Nanti kalian udah kerja misalnya Raka di Jerman dengan gajinya Jerman, let's make a deal ya. Berapa misalnya salah satu aset mama papa misalnya properti. C harganya misalnya 4M. Kami akan berikan dia deep discount misalnya 30% dan dia bisa membayar dengan cicilan 10 tahun gitu. Gitu. Dari situ kami dapat cash flow. Misalnya dengan skema seperti itu, setuju misalnya Raka, ya. Dianggap ini adil. Kalau nggak adil kita nggak bayarin kuliahnya dia. Gitu ya. Saya ulang Ini ya. pembiayaan ya Pak? Saya ulang jadi ya. Misalnya deal dengan Raka ya dan juga harus disetujui oleh saudara-saudaranya. Raka menyetujui dia dengan gajinya itu dia akan mencicil salah satu aset ya. Misalnya tadi aset yang sudah kami kasih diskon 30%, dia cicil ya selama 10 tahun ya. Misalnya tadi dia hanya membayar misalnya 2M misalnya ya, katakanlah ya. Dan dia mencicil di tahun ke-7 misalnya dia telah menyelesaikan cicilan sebesar 80% dari angka tersebut gitu. Ya, jadi tinggal 20% lagi. Somehow properti itu ada yang mau beli ya misalnya harganya C6M gitu. Maka Raka itu berhak 80% dari 6M itu. Gitu loh. Jadi dengan seperti itu kami mengajarkan anak-anak installment plan di growing asset seperti properti dan dia bisa exit, dia menikmati, dia bisa hedging terhadap inflation dan lain-lain ya. Dan kami juga bersama dia exit bareng gitu, kami juga dapat dananya. So inilah yang disebut dengan overlapping generation model dan ini in fact adalah tadinya kandidat bahan doktor saya, dokter ya. Selama ini juga saya udah dokter, mondok di kantor gitu. Gitu ya, Ibu Esther. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu adalah spirit investasi dan di satu sisi juga kita yang paling penting itu adalah bagaimana kita juga cukup sejahtera. Jadi ngapain kita ngasih warisan kalau kita nggak sejahtera? Nah demikian banyak sekarang orang tua yang kaya karena punya aset, tapi kurang sejahtera karena nggak punya likuiditas ya Bu Esther gitu. Nah ini adalah teknologi yang bisa menjembataninya gitu. Jadi kita dapat likuiditas dari cicilan anak ya gitu. Jadi anak-anak nih Alin dan teman-teman, anak-anak itu adalah memiliki tanpa belum menikmati. Sementara generasi kami yang kolonial, mereka milenial itu adalah menikmati tanpa lagi memiliki ya. Nanti setelah disettle gitu ya. Ya, teknologi ini kita bisa gunakan untuk nggak cuma satu orang atau dalam keluarga, tapi komunal dan kita bisa bikin apps-nya ini. Gitu, Ibu Esther ya.
Itu Oke, yang itu bisa jadi. kami lakukan ya. Jadi kita juga bisa melakukan programming, Bu Esther misalnya. Jadi kenapa kita punya tanah dan sekarang misalnya salah satu tanah kami ternyata sekarang nggak jauh dari pintu exitnya Trans Sumatera misalnya ya. Dan kami yakin nih kayaknya 5 tahun ke depan bisa jadi coupling itu ya, gitu. Ya, nah, dari sekarang ya kita bisa sampaikan, kita nggak usah eksekusi. Jadi ada aset memang growing tapi nggak liquid gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga punya liquidity. Nah, hal ini udah saya lakukan ya dengan ayah saya dan saya ingin lakukan dengan anak-anak ya. Saya sama adik akan dengan juga anak-anak dan kami juga lagi coba ini dengan keluarga yang kami lihat dia ini rumahnya bagus, dia mulai sakit-sakitan gitu dan anaknya juga belum mampu dan dia juga kemungkinan ada orang yang pengen diumrohkan gitu. Ngapain dia tinggal di rumah bagus? Bagaimana mengubah rumah itu pohon menjadi buah? Ya, bagaimana aset menjadi liquidity? Saya sangat semangat nih. Pertanyaannya Bu Esther ini ya, mudah-mudahan relevan dengan jawabannya dan ini turut mencerahkan ya gitu dan sebagian di pendiri komunitas Nabi Yusuf juga pernah melakukan ini karena itulah bagaimana suatu saat menjadikan rumah seperti atau properti seperti mesin ATM. Demikian Alin. Iya, saya kira relevan sekali Pak, karena saya perhatiin dari pengalaman orang tua saya yang tadi Bapak bilang, aset properti ada nilainya tinggi, tapi cash Yes. sedikit sekali, likuiditas nggak Yeah. punya. Dan saya bilang sama Ade Alin, ketika kita tua kita tidak hidup dengan kenangan, tapi dengan cash flow, tahu saya bilang. Betul Pak. Terus juga saya lihat kebanyakan juga parents in the past itu out buat sekolah anak sampai kelupaan buat dana pensiun. Akhirnya anaknya jadi sandwich generation lagi kayak gitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan soal persentasenya gimana Pak? Diversifikasi investasi ke properti juga kah? Jawabannya iya ya Pak Budi ya. Presentasinya gimana Pak dari total dana yang disiapkan, misalnya saham, SBN, obligasi, properti untuk dana pendidikan gimana? Saya merasa bersyukur ya. Jadi kami di rumah ini rumah baru ya, alhamdulillah bahwa waktu pandemi ini rumah kami yang kontrakan itu ternyata nggak bisa diperpanjang ya, sehingga kami bangun rumah yang tanahnya sudah dibeli 19 tahun yang lalu sebetulnya ya. Dan waktu itu obligasi itu bagus ya karena pandemi ada kredit risk ya, orang khawatir sehingga orang lari ke SBN, SBN-nya rally ya waktu itu kita jual gitu. Ya alhamdulillah bisa bayar kontraktor gitu. Namun dalam waktu yang bersamaan juga kan ada komoditi rally ya, jadi sahamnya juga membaik gitu. Sekarang saya terus terang dalam posisi saya lebih menyukai saham ya, jadi boleh bilang. Namun liquidity saya kurangi untuk bersiap-siap. Ini kalau ada koreksi lagi di SBN, ya menariknya SBN seperti yang di pas pertemuan terakhir ya Alin ya, bahwa asing itu keluar dari SBN itu sehingga kepemilikannya di bawah 17%. Ini mirip kayak tahun 2009 gitu. Padahal ini supposedly barang bagus gitu, karena dengan komoditi booming sebetulnya negara kita itu kondisi keuangannya membaik. Itu terbukti dari pemerintah itu nggak perlu menerbitkan surat utang lebih banyak dan dia bisa jual mahal gitu ya. Dan nanti kalau sudah ceritanya T-bond di Amerika, inflasi di Amerika itu meredah karena Biden kelihatannya panik ya, sehingga beritanya dia akan menganulir berbagai kebijakan tarif yang diterapkan di zaman Trump ya, karena tarif itu kan menembak kaki sendiri, harga lebih mahal gitu ya. Dan kalau itu dilakukan ini menelan ludah sendiri, menurut saya tekanan inflasi akan udah melewati puncaknya. Saat itu biasanya akan terjadi rally di SBN ya, karena sekarang sudah dipukuli ya. Jadi saran saya sekarang dan ya ini beda pendapat ya. Saya sekarang meminimumkan banget liquidity, walaupun dalam posisi sekarang maksudnya liquidity itu maksudnya cash is king ya, tapi suatu saat ya kalau ada krisis itu biasanya cash is the emperor. Kalau
terus terjadi pembunuhan lah, berdarah-darah ya. Dan saya melihat Indonesia masih jauh dari krisis ya. Kita penduduk masih muda, kita punya komoditi, infrastruktur kita membaik gitu ya. Dan keuangan pemerintah juga membaik gitu. So saya masih meyakini bahwa kita memasuki musim semi ya, dengan tadi targetnya itu adalah kapan exit kalau current account deficit muncul lagi, dan itu yang cenderung akan melemahkan rupiah seperti yang peraga tadi ya. Nanti teman-teman yang akan mendapatkan materi dari Alin, coba pahami yang peraga yang tadi yang warna merah, yang kemudian dia turun, dan kemudian ada current account deficit atau surplus. Demikian Alin, mudah-mudahan saya memberikan paling nggak guideline ya, inspirasi. Kalau 100 dikurang umur, dugaan saya menerapkan 120 dikurang umur gitu. Karena saya pengen pensiun dini lebih cepat dan bisa bikin acara, Alin bilang ini amal jariah gitu, nggak usah dibayar gitu dan lain-lain. Itu memuaskan batin saya lah, kira-kira seperti itu Alin. Alhamdulillah. Pak, ini tadi seperti yang Bapak singgung, pertanyaan dari Darwincan, tapi saya masih memiliki satu ketakutan. Ini dulu deh sebagai penutup sesi yang dana pendidikan ya. Kemudian nanti baru kita bahas yang terkait dengan market outlook, termasuk soal risiko tadi ya, risiko ekonomi. Ini Ayu Panji kalau di kelas nih dapat hadiah ya, karena rajin bertanya. Pak, bagaimana Bapak istiqomah iman naik turun untuk investasi? Nah, ini banyak di Pak, saya juga mengalami Pak. Meskipun tadi Bapak bilang pay yourself first, itu maksudnya investasi dulu. Tadi itu gimana Pak, biar istiqomah katanya? Begini ya, saran saya, ini banyak orang itu dua hal. Dia pengen dengan investasi ini kaya, cepat, dan mudah gitu. Kalau kaya cepat itu wajar, karena bisa dibandingkan dengan deposito yang nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau mudah, itu kemungkinan banyak jebakannya, dan itu nggak disiplin. Ya, lakukanlah nanti ada tugas valuasi gitu. Dan jangan sampai investasi itu baperan gitu. Ya, kita cinta dengan saham, dengan instrumen itu keliru. Kalau kita punya kualifikasi dia overvalued, rotasi gitu. Ya, jadi saya di komunitas itu membawakan materi investasi tanpa baperan gitu. Selalu punya acuan untuk cuan. Kalau ini udah mahal, ya kita harus berani gitu ya. Nah, kalau nggak bisa seperti itu ilmunya, ya berarti kita bisa mempercayakan kepada fund manager. Kita beli aja reksadana, karena reksadana itu kan kinerjanya dibandingkan dengan acuan. Tentunya fund manager kan berusaha mengalahkan acuan tersebut. Tapi saran saya, yuk belajar yuk gitu. Ya, nanti ada sesi. Alin dulu pernah kita bahas kan Elvis kan? Elvis itu kan panduan ya, 5 earning. Ini bukan penyanyi lawas ya, Bapak Ibu sekalian. Earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment ya. Bila perlu silakan nonton di YouTube saya sama Alin tuh ya. Jadi lihat 5 faktor ini gitu. Ya. Dan so far sih saran saya tadi yang reform, transform, perform, ya kita baru mulai kok. Coba kalau nanti si Elon Musk jadi datang bulan November gitu ya. Banyak kemajuan, coba aja lihat kalau infrastruktur kita bisa jalan ya. Makanya lihat, sekarang orang mulai lihat loh. Melihat dampak dari lebaran yang katanya 73% orang puas dengan kinerja pemerintah gitu. Ya, dari itu kan trickle down effect yang luar biasa, dan 85 juta orang yang kemarin mudik katanya. Gitu Alin. Oke, mantap. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup spesifik dari Ibu Sri Harnani ya. Oke, saya baca nih. Ya, Pak, anak saya 3 masih SMP semua. Selisih mereka cuma setahun. Saya invest sawah sama rumah ada 2. Jika anak-anak sekolah sampai SMA sih masih bisa terhandle. Tapi jika sudah kuliah di dalam negeri ya Pak, saya belum bisa membayangkan bagaimana mengaturnya. Minta petunjuk Pak, biar saya nanti mau. Oke, saya mau nyarankan gini aja. Saya, Bapak Ibu saya tanpa berusaha mendikte ya. Dulu waktu ayah saya sangat gembira ketika saya itu kuliah di Unstri gitu ya. Tapi ketika saya memutuskan ke UI, dia seneng-seneng susah. Senengnya satu-satunya anak yang bisa masuk
UI gitu ya. Susahnya dia bilang, "Bud, kamu tahu kemampuan Bapak," gitu kan. Akhirnya diskusi sama dia. Gitu ya. Waktu itu bilang, Budi akan kerja, nyari beasiswa. Betul, saya waktu itu kerja jadi asisten lab, survei dan lain-lain. Mental memang harus kuat gitu. Ayah saya cuma pesan satu, "Kamu terserah di sana, kamu tahu kemampuan Bapak, kamu mau jadi kuli di Tanjung Priuk dan lain-lain, yang penting jangan kembali ke Palembang kalau kamu nggak berhasil." Itu dia bilang. Jadi investasi di nyali, waktu itu kita langsung salaman gitu, "Kamu telah menentukan hidup kamu," gitu. So, saya juga take the challenge dengan anak-anak. Begitulah dulu kakek kalian mendidik papa. Saya selalu ingatkan ke anak-anak, kalau kita lembek terhadap diri kita sendiri, dunia akan keras gitu. Tapi kalau kita tegas dengan diri kita sendiri, dunia terasa lembek lah boleh dibilang. So, bukan menggurui ya Ibu Sri Harnanik gitu ya, anak-anaknya sendiri ya paling nggak dia invest itu dengan punya banyak teman. Ya sekarang anak-anak bisa sampai kuliah, bisa ini bisa bisa menghasilkan ya. Di FEUI menurut saya beasiswa itu banyak ya. Dan kalau nanti mau kuliah keluar, LPDP itu duitnya banyak. Saya tahu itu duitnya puluhan triliun gitu ya. Kalau kita masuk di universitas 200 ternama itu most likely kita bisa dapat LPDP ya. Nah, LPDP ini sayangnya lebih banyak untuk S2 gitu. Ya itu harus kita pikirkan. Ada yang mengatakan, Pak Budi anaknya di domestik aja baru nanti S2. Silakan, tapi waktu itu saya sampaikan, Papa ingin secepat mungkin kalian punya exposure di globalisasi gitu. Dan negara yang menurut Papa, ya saya survei juga ya, murah gitu ya, bilang. Saya bilang kalian kalau ke sekolah ke Jerman masuk surga gitu, karena Papa doain ya, kalian nggak memperberat mama papa gitu, dan duit yang udah kita alokasikan buat dia kalau di sana juga dia dapat beasiswa ya. Kira-kira seperti itu ya, Ibu Sri Harnanik ya, bagaimana dulu pendidikan ayah saya membentuk, terus terang saya juga ya seperti itu ya, Nah, dan tidak perlu spirit khawatir ya, kompetitif. yang penting dibangun komunikasi sama anaknya bahwa ada keterbatasan dari orang tua seperti itu. Diajak Betul. anaknya sama-sama fight juga, orang tua fight, Ya, anaknya juga fight. ya. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kondisi ekonomi ya Pak ya. Ini salah satunya masih terkait juga sih sedikit menyerempet ke dana pendidikan ya Pak, dari Derwin Chen, tetapi saya masih memiliki satu ketakutan. Ekonomi negara manapun pasti akan rentan jika terjadi goncangan ekonomi, baik negara kita sendiri maupun secara global. Kalau saya tidak akan mengikuti perkembangan ekonomi tersebut dan hanya fokus mencari uang, apa pilihan yang lebih aman baik untuk kepastian dana anak sekolah, Pak? Sebetulnya investasi itu segala sesuatu ada risk gitu ya. Jadi risk itu dikontrol melalui exposure, berapa banyak kita ke sana, dan selalu kita tahu bahwa kita ngambil risiko tuh yang rewarded gitu ya. Jadi terus terang ya, skill yang ini yang saya coba kembangkan ya, bagaimana bisa melihat ini ada kesempatan. Sebetulnya Bapak atau Ibu nih sebentar ya, Pak Derwin Chen, saya belum tahu nih Bapak atau Ibu ya. Saya biasanya membedakan yang terjadi itu volatility atau tsunami. Kalau tsunami get out ya, gitu. Jadi sorry ini saya unmute dulu nih kayaknya, sorry Bapak Ibu sekalian, kecuali ini saya mute dulu ya. Gitu, kecuali Alin ya. Gitu, sebentar ya Alin. Gitu. Jadi kalau itu yang terjadi adalah tsunami gitu, ya kita udah siap. Sejauh ini menurut saya hanya volatility. Dan yang kejadian sekarang itu adalah karena ya itu mirip kayak 2008. 2008 itu ada kejatuhan besar di Amerika, fund-nya di-redeem gitu. Mereka butuh liquidity, dan liquidity itu dipuaskan salah satunya dengan menjual aset, termasuk yang ada di Indonesia. Saat itu ekonomi Indonesia masih bagus. Mereka jual at any price ya, sebetulnya mereka jual at discount gitu. Saat itulah kita beli, dan pengalaman saya, Ibu atau Pak Derwin Chen ya, crisis is always the best time to make money if we have idle money and guts gitu. Ya, jadi ini pengalaman saya ngelihat, belajar krisisnya seperti apa gitu. Oh ya, by the way, saya menyarankan kepada diri saya dan anak saya ya,
Jangan investasi pada ketakutan, kemalasan, dan kesombongan. Itu kalau panen, ya itu terus terang itu kesengsaraan yang menghinakan gitu ya. Ya namanya kita takut ya belajar tawakal kepada Tuhan, yakin Tuhan Maha Besar gitu. Kalau khawatir ya kita harus bersiap diri. Takut itu biasanya pada sesuatu yang sudah terjadi. Sementara khawatir itu kepada sesuatu yang belum terjadi, ya kita berikhtiar mempersiapkan diri sebanyak mungkin gitu. Jadi learning mentalnya kita juga kita perlu latih tanpa berusaha mengkuliahi ya menurut saya. Jadi kalau saya tadi sampaikan ini volatility atau tsunami gitu. Jadi yang itu ya Alin ya, kita bisa bahas acuan untuk cuan ya, baik di berbagai aset apa saham, obligasi, properti, ya, emas gitu. Itu kita bisa bahas supaya kita bisa relatif selamat lah dalam investasi gitu. Itu Alin. Oke Pak, jadi ada pertanyaan terkait dengan market outlook dari Pak Budi Hartono. Mohon insight dari Pak Budi mengenai kebijakan Rusia yang memberlakukan sanksi terhadap negara-negara NATO yang ingin membeli gas dan minyak harus menggunakan rubel terhadap diversifikasi portofolio kita. Apakah kita perlu memperbesar portofolio di komoditas emas atau ada saran lain? Saya juga dengar ini barusan tadi siang ngomong sama teman saya bilang, Alin gitu, boleh investasi di saham-saham terkait emas kayak katanya kayak gitu. Nah, mau denger juga sih insight dari Pak Oke. Budi bagaimana nih? Bagi saya yang kejadian sekarang itu sebetulnya Rusia sudah mempersiapkan lama ya. Dan ini perang ini sebenarnya perang antara imperialis gitu ya. Eropa itu cenderung imperialis, Amerika juga imperialis ya. Amerika tidak suka bahwa Jerman itu punya link energi yang besar ya dengan Rusia. Yang menariknya kan Jerman itu ekonomi dari Tiongkok, energi dari Rusia, kemudian security dari Amerika. Amerika ini kelihatan sekali ya sejak embargo OPEC tahun 74-79 mereka itu mengembangkan 3 hal, cadangan strategis, kemudian kebijakan luar negeri yang intervensionis ya dengan negara petrodolar dan bagaimana dulu juga minyak itu dihargai pakai dolar sehingga penetrasi dolar luar biasa. Dan yang ketiga mereka mengembangkan minyak sendiri dan sekarang Amerika itu the largest energi eksporter mengalahkan Saudi. Ya, makanya mereka udah mengurangi campur tangan di apa namanya Middle East gitu dan mereka tuh pengen bisa menjual gitu. Ya, jadi ini bagaimana juga mereka juga pengen laku lah boleh dibilang. Jadi bagi saya semua yang terjadi ini bukan perang antara komunis dan kapitalis ya. Sekarang komunis relatif nggak ada dan kelihatannya bakal lama. Ini hanya sampiran menurut saya, Alin. Perang yang selanjutnya itu adalah bagaimana dengan Tiongkok dan Amerika itu kalau baca Ray Dalio itu cenderung antara nomor 1 dan nomor 2 yang akan berat. Nah, posisi seperti sekarang nih Tiongkok itu sedang melihat bagaimana NATO ya melawan Rusia. Istilahnya tuh tanks versus bank gitu ya. Jadi misalnya Rusia di-ban dari penggunaan SWIFT gitu. Tapi Rusia juga sebetulnya udah calculate menurut saya ya. Jadi ke depan kalau misalnya ada suatu move ya persiapan dari Tiongkok untuk mengembangkan sistem keuangannya sendiri, dugaan saya itu ada kemungkinan tren pelemahan dolar, disitulah cuannya emas gitu. Jadi ada baiknya kita juga bisa mengantisipasi memiliki aset yang relatif dalam tanda petik netral, itu tidak dikuasai oleh satu bangsa ya. Oh ya, by the way, trade sebetulnya yang terakhir antara boleh dibilang 10 tahun terakhir antara Rusia dan Uni Eropa itu udah lebih banyak pakai euro gitu ya. Jadi selain juga dolar itu diciptakan terlalu banyak. Jadi ada nih nanti siklusnya dolar itu melemah ya. Kalau misalnya katakanlah inflasi masih kejadian ya orang akan milih emas gitu ya. Itu kira-kira pola umum ya. Tentunya nanti kita harus mengumpulkan
lebih banyak leading indicators ya, kadang-kadang sifatnya anekdotal ya. Mirip investasi itu kayak main gaple ya, observasi ambil posisi gitu ya. Ya banyak-banyak hal yang perlu kita baca ya. Pekerjaan saya sebagai investment strategist, saya tidak baperan lihat sebetulnya yang kejadian kira-kira seperti apa at best of my knowledge ya, kemudian kita ambil posisi sebagai strategi investasi. Kira-kira gitu, Alin ya. Jadi saya relatif percaya dengan Mas, apakah timingnya sekarang atau enggak. Menurut saya saham itu 10 tahun terakhir investor tuh keluar. Ya baru masuk 2 tahun terakhir. Dan more to go lah boleh dibilang, karena Netflix udah kehilangan pelanggan dan lain-lain, dan orang melihat Indonesia ini mulai bergerak kalau pemerintah memang bisa riding mining booming dengan downstreaming. Menurut saya itu pasar modal kita bisa lebih cantik lah, musim seminya enggak musim semi Indian summer gitu ya, yang sebentar lah kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan panjang gitu ya Pak ya. Kalau IHSG naik berarti masuk ke sektor banking, karena pendorongnya adalah sektor banking dari banking itu menariknya karena kapasitas dia buat nyalurin kredit itu menjadi kuat karena dia tuh terbatas kan, sekarang LDR dia hanya 80 kalau nggak salah ya. Dan kalau komoditi naik gitu, orang punya daya beli gitu ya, kemudian juga misalnya properti tadi bahwa value-nya meningkat karena infrastruktur, ya sangat bisa jadi ini ada peluang bahwa infrastruktur properti akan rally. Bahkan nih kalau yang terjadi ke depan itu antisipasi perang gitu atau multipolar hot peace antara Tiongkok dan Amerika, orang tadinya kan bicara just in time inventory, nantinya just in case gitu. Jadi in case ada perang, jadi nggak cuma dari Tiongkok gitu ya, tapi juga ada dari supply chain yang lain. Nah sekarang tuh misalnya yang udah berusaha mengambil seperti itu adalah Vietnam dan Thailand misalnya ya. Nah Indonesia kemungkinan juga akan bisa dapat gitu. Orang sekarang tuh belajar inventory itu apa namanya, supply chain itu nggak satu negara. Dulu kan Tiongkok itu adalah pabrik terbesar dunia gitu. Sekarang di sana ada lockdown, ada virus dan lain-lain gitu. Nah ini mengganggu ya. Jadi bisnis modelnya akan berubah kalau infrastruktur kita membaik. Jadi kemungkinan Alin dan teman-teman ini industrial estate jadi menarik ya gitu. Jadi nanti silakan gabungkan antara strategic top down approach saya dengan bottom up ya. Gitu Alin. Gitu Alin. Sorry Pak, kayaknya saya koneksinya kurang bagus tadi, keputus ya. Ya. Oke, tadi sekaligus apa yang dikatakan oleh Pak Budi menjawab pertanyaan dari Russell Yesayah. Dan sekarang ada pertanyaan yang ini juga mungkin ada di banyak benak orang ya Pak ya. Untuk mewakili saya kira pertanyaan ini, menurut Pak Budi, apakah ada risiko Amerika dengan policy quantitative tightening yang sekarang sudah dilaksanakan dapat menerjunkan Amerika Serikat pada resesi atau stagflasi, Pak? Oh, udah kelihatan. Jadi stagflasi itu perkawinan antara stagnan, ekonomi nggak bergerak, dengan inflation, inflasi ya. Gitu. Itu udah dua-duanya udah terkoreksi. Ya, jadi baik saham maupun bond itu terkoreksi udah. Dan kalau di bond itu ciri-cirinya satu sisi bondnya itu yield-nya naik ya, gitu itu terkoreksi. Tapi antar tenor itu ternyata tenor jangka pendek itu naiknya lebih banyak ketimbang jangka panjang. Itu biasanya cerminan ekonomi melambat dan bond investor itu dianggap paling cerdik mengantisipasi siklus bisnis. Stagflasi itu udah di depan mata lah ya. Nah, tinggal jurus-jurus yang mereka lakukan. Sebetulnya untuk kita karena bursa Amerika. Efeknya kayak gimana, Pak? Nah, ini dia. Jadi begini Alin dan teman-teman, 25 tahun saya di industri ini, saya tuh melihat ada namanya rotasi antar aset dan antar region gitu. Amerika tuh udah kinclong tuh udah 10 tahun terakhir lebih ya. The longest rally gitu.
Nah, tinggal rotasinya kemana? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan? Ya salah satunya kurangilah dosa. Dosa itu adalah current account deficit gitu. Ya. Jadi kalau dilihat tuh apalagi si Elon Musk bilang Indonesia so much potensial dan lain-lain, ya kita bagaimana merealisasikan potensial ini. Menurut saya kita bisa menjadi salah satu pilihan ya. Tapi market kita ini kan market yang kecil dan kita tuh dominasi kita itu sektor keuangan gitu. 40% di IHSG itu adalah sektor keuangan. Kita butuh sektor-sektor lain, new economy, apakah logistik, apakah itu medical misalnya ya, farmasi, kita juga Telkom itu kan baru digital backbone, belum digital services gitu. Ya, makanya yang reform itu nggak cuma di levelnya ini loh, di levelnya negara gitu. OJK yang baru pun harus mereform. Komposisi IHSG kita itu all ekonomi lah boleh dibilang. Dan gini ya teman-teman sekalian, saya mencermati di pasar modal tuh selalu ada yang namanya boleh dibilang apakah konsolidasi atau apa ya. Tahun 2006-2007 itu saham Telkom yang kena. Dulu market naik 50%, saham Telkom, TLKM itu turun 2%. Artinya si Telkom underperform ya 52%. Kenapa? Karena saat itu terlalu banyak pemain ya. Ada Bakri, ada Smart, ada Friend, ada Ceria, ya banyak sekali ya dulu ya. Akhirnya konsolidasi. Mungkin sekarang tinggal 3 pemain. Indofood kena mie sedap, Unilever kena Wardah, semen kena pemain baru. Ke depan ini kelihatannya yang akan terkonsolidasi, terdistrupsi adalah bank gitu. Ya, ya bank sekarang udah mulai juga ada persaingan dengan fintech gitu ya. Jadi bagaimana nih perangnya? Siapa yang dia akan diuntungkan? Dugaan saya consumer gitu, karena dia berusaha akan lebih rasional. Bank itu kan untungnya kegedean, naruh duit di bank dapatnya kecil, minjemnya mahal gitu ya. Nah mereka juga akan mengembangkan teknologi knowing consumer. Ini cukup banyak dinamika, ada baiknya, tapi bank itu visibility earningnya dianggap paling bagus, jadi disukai. Dan asing itu kalau cerita Indonesia kasihnya bank ya, certain bank pasti make money gitu ya. Itulah kenapa mereka suka dengan bank di Indonesia. Kira-kira gitu, Alin. Oke, jadi dari dana pendidikan kita jadi belajar market structure nih. Nggak apa-apa ya teman-teman, nanti buat panduan kita juga saat kita mengarungi market ini. Kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Dan ini juga cukup relevan dengan kondisi market yang paling terkini. Jadi Indonesia melarang secara situasional ekspor CPO atau non CPO. Ukraina tidak bisa melakukan ekspor hasil panennya. India sendiri melakukan proteksi dengan melarang ekspor gandum. Oke, wah ini orangnya knowledgeable banget nih ya, saya bilang Ya, ya. investor ketahuan value investor ini. Oke, jadi Tampaknya begini. negara-negara mulai melakukan proteksi dini untuk negaranya sendiri, mungkin Oke, mencegah pecahnya perang yang akan membuat semua supply oke, chain hancur kembali. Tetapi menurut oke, Bapak, dengan database yang Bapak punya, menghadapi terjadinya gangguan supply chain, terutama untuk pangan, oke. ingat 2 tahun terakhir kita menghadapi gangguan karena kapal yang susah didapatkan, sekarang biaya kapal dan kontainer sangat mahal. Belum Oh lagi iya, iya. Itu tarik-menarik juga menarik ya, Indonesia bahwa yang semakin logistik nih, saya terus uh-uh. terang miss nih berbagai perusahaan logistik ya. Ada perusahaan logistik perkapalan ya, kinerja 1 tahun mereka itu cukup bisa dicapai dalam 1 triwulan loh, dan duitnya banyak banget gitu ya. Saya miss that company gitu ya. Tapi anyway, ini memang menunjukkan begini ya, ibu atau ini kayaknya ibu, Bapak. bapak ya. Dunia ini inflasinya tuh gara-gara kebanyakan duit, gara-gara vaksin yang bisa ditemukan jauh lebih cepat, gara-gara ada trade war, gara-gara ada supply chain gitu. Nah Indonesia itu begini, inflasi itu pasti kejadian dan pemerintah itu pengen pass through inflasi ke warganya, ke kita. Pemerintah tuh maunya naikin harga boleh dibilang. Tapi gini ya, dulu waktu saya kecil di Palembang, pempek itu cuma 75 perak, sekarang 7.500 gitu. Ya yang penting itu orang punya duit enggak? Makanya harus ada kerjaan, harus ada pembukaan gitu, harus ada mudik gitu ya.
gitu. Nah, mudik ini supaya nyaman, supaya jadi festival, jangan diganggu keresahan minyak goreng gitu ya. Jadi menurut saya pemerintah cukup taktis pragmatik juga. Tapi saya meyakini pemerintah nggak akan nembak kakinya sendiri. Ini dugaan saya, kemungkinan kebijakan temporer atau kalau dilakukan pemerintah berusaha yang kita ekspor itu value added yang lebih tinggi. Gitu, supaya ada penciptaan pekerjaan di sini. Ya, itulah. Ya, biasanya perang loh. Di level pemerintah tuh ada yang mau jual tanah dan air gitu, sementara administrasi bilang nggak boleh. Kita harus melakukan bikin smelter, bikin apa, added value-nya meningkat. Biasanya orang yang pengen cepat kaya ya itu boleh dibilang dia menjual bahan mentah aja ya, tapi itu kan nanti kalau balik lagi kita import, kita bayar lebih mahal, itu menurut saya juga kurang bagus gitu ya. Ini urusan politik lah ya, tapi saya ngelihat ada polanya. Demikian juga dugaan saya akan dilakukan oleh India gitu. Jadi ada baiknya ya kita selalu mengikuti ini ya, tapi dugaan saya tadi pemerintah nggak akan nembak kaki sendiri, di sana ada. Nah, masalahnya di plantation kita itu adalah kita tuh kesulitan naikin produksi ini, ya, gitu. Jadi inilah seandainya kita tuh bisa naikin produksi, tekanan keributan ini kayaknya berkurang ya di satu sisi. Jadi kalau gitu apa nih? Belilah saham plantation yang perusahaannya masih bisa naikin produksi gitu, karena demand-nya masih kuat dan dia bisa lolos lah ya restriksi atau ketetapan dari pemerintah. Itu kira-kira nih kadang-kadang kita perlu ya dugaan saya nggak memaksa, kira-kira nih insight-nya kayak apa, dan saya juga ngobrol dengan para analis ini apa sih masalah kita. Pak, kita tuh di plantation susah naikin produksi. Wah, padahal ada demand gitu. Jadi kita baru menikmati bagusnya karena harga. Kalau harganya naik, produksi kita naik, itu lebih cuan. Kira-kira gitu, Alin. Kayaknya cukup ya, Alin ya? Cukup Pak, memang betul saya juga mau mengakhiri, memang ini udah semakin malam, 22, 24. Oke, Bapak mau ada pesan tutup untuk menyemangati parents yang lagi nabutin duit Oke. buat anak nih? Ya itu dari Pak, ya tentunya seperti Alin kan sandwich generation, kita pengen generasi lebih bagus ya. Pendidikan is always the best investment to secure the future ya. Saran saya bersamaan dengan pendidikan perlu ada juga komunikasi kepada anak-anak bahwa keputusan kita ini adalah bentuk tanggung jawab. Ajaklah mereka supaya mengerti ya, dan investasi pada literasi investasi atau kemakmuran itu sangat penting, dan saya juga mendapat inspirasi dari kisah yang inklusif yang boleh terbilang lama ya, tetap berusaha mengkritisi ya, mudah-mudahan ya kita bisa mencegah risiko tuwir sebelum tajir ya, dengan terus memperbaiki talenta kita dalam berinvestasi, dan untuk masa depan yang lebih baik anak-anak ya tentunya kita harus mengalokasikan dana untuk pendidikan, selain juga tadi untuk kita juga pensiun dan bisa ini digabungkan. Alin, saya excited sekali ya, kita bisa bikin sesi yang lain. Ini perencanaan kemakmuran. Hari ini kita bicara masalah boleh dibilang pendidikan ya. Nanti kita bisa apakah dynamic market, aset alokasi, kemudian juga kita bisa bicara valuasi dan lain-lain. Demikian, Alin. Terima kasih Pak Budi dan 62 orang yang masih melek ya. Jam segini luar biasa orang tua memang kalau buat anak ya. Semoga kita semua bisa tajir sebelum tuir ya. Oke, berkah selalu, sehat semuanya teman-teman. Saya akhiri, tutup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Budi Hikmat. Kiranya berbalik menjadi kebaikan dan berkah ya Pak untuk Pak Budi dan keluarga. Amin. Amin. Terima kasih Alin ya. Oke, Materinya boleh bye di-download teman-teman sekalian. kalau